Oke, Pak Sugianto, apa pendapat Bapak tentang kasus RW di Jakarta Utara yang menolak amplop dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi? Ya, terima kasih. Tapi itu bukan kasus ya. Itu apa namanya? Sebuah peristiwa lah ya. Ya, peristiwa. Peristiwa, oke. Ya, menurut saya itu menarik ya persoalan ini gitu ya. Tapi itu kan spontan ya, spontan. Jadi RT di Rawabadak Selatan ya, itu Jakarta Utara. Memang Arya itu, Pak Arya, Pak RT Arya itu, Arya Maulana ya. Itu memang dia datang ya, tempatnya Pak Deddy atau Kang Deddy Mulyadi, KDM. KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Ini saya sempat lihat itu di YouTube-nya itu ya. Ya, rame itu, viral. Ya, saya lihat itu dia menceritakan peristiwa itu membangun jalan itu ya. Ya, tadi terjadi dialog dan di akhir diskusinya atau pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi itu memang Kang Deddy itu memberikan amplop ya. Itu isinya ya pasti duit ya. Kalau bukan duit ya mungkin bukan ditaruh di amplop ya. Kayak gitu. Dan dengan argumen bahwa ini untuk kas RT, untuk bisa membantu membangun perbaikan di lingkungan dan sebagainya gitu ya, atau untuk kas RT dan sebagainya. Tapi Pak RT Arya itu ya, yang Gen Z itu ya, dengan RW, dengan apa namanya, sekretarisnya dan bendaharanya juga ikut ya, didampingi oleh ayahnya itu menolak, tidak mau menerima ya, dengan alasan ya alasannya juga cukup menarik juga ya, karena semua sudah dibantu atau akan diatasi oleh Wali Kota Jakarta Utara ya. Tapi alasannya itu yang menurut saya sangat menarik ya. Menarik alasannya. Tapi di sisi lain juga pemberian bantuan Kang Deddy juga kemudian menimbulkan pro kontra gitu ya. Walaupun sesungguhnya niatnya itu baik ya, niatnya baik gitu ya, tapi tetap bisa dilihat dari sisi positif negatif ya. Ya. Jadi niatnya kita bisa mengkategorikan atau menganggap niatnya baik ya untuk membantu dan sebagainya. Tapi dari sisi lain juga bisa ditafsirkan bahwa hal itu tentunya juga akan kurang tepat ya, jika dilihat dari sisi berbagai sisi ya, misalnya sisi etika dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena kalau ketika itu dana itu diterima oleh Pak RT Arya gitu ya, itu RT Arya itu bisa rusak namanya. Dan nanti bisa dianggap ya ini cuma kegiatannya cuma cari popularitas ya, kemudian ujung-ujungnya juga materi gitu ya. Tapi bagusnya itu ditolak sehingga tidak merusak citra positif yang sudah didapat oleh Pak RT Arya. Pada konteks lain juga berdampak terhadap pemerintahan Jakarta. Ya, karena itu bisa diartikan seolah-olah Jakarta itu tidak memperhatikan atau tidak membantu dan sebagainya, sehingga perlu bantuan dari Jawa Barat, orang lain, kira-kira gitu ya. Barat, itu dari sisi lainnya ya. Ya ini kan kalau kita berpikir kritis bisa ke sana tuh, apa namanya, pendapat-pendapatnya gitu ya. Ya. Itu dari sisi lainnya gitu ya. Tapi
dari sisi positifnya Kang Deddy juga ada juga, misalkan tadi selain membantu juga mungkin bisa diasumsikan Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy itu juga sedang menguji atau menilai ya sejauh mana integritas PRT ini gitu ya. Bisa juga itu diasumsikan gitu. Jadi plus minus ya ini ya. Artinya ada sisi positif, sisi negatif dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya memang ini menarik ya. Tapi yang terpenting adalah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini gitu. Ya. Pertama, tidak semua persoalan diukur dengan materi. Itu pertama ya. Kemudian tidak integritas itu atau apa namanya istilahnya moral ya, dan sebenarnya etika dan moral itu tidak bisa diukur dengan uang. Kira-kira begitu ya. Kemudian apa namanya, tidak selalu niat baik itu apa namanya mendapat atau tidak selalu niat baik itu benar, gitu loh. Jadi mesti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi misalkan kalau ingin membantu misalnya ya, mungkin bisa lebih bijak kalau secara administrasi ada, gitu ya, gitu, tidak di depan masyarakat luas ya. Kalau di publikasi itu kan berarti di depan masyarakat luas kan, ya mungkin itu. Terus pada intinya memang ada plus minusnya ya, ada plus minusnya, ada sisi positif dan negatif. Ya saya melihat dari konteks itu ya ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Tapi terlepas dari itu semua ada makna yang bisa diambil oleh masyarakat ya, khususnya terkait dengan RT Genjet ya, atau pengurus RT Genjet yang dalam ini yang ada di Jakarta Utara. Itu bisa membangkitkan semangat ya, atau semacam suasana baru ya, atau persepsi baru di masyarakat ya, bahwa anak muda itu ya bisa juga dipercaya untuk menjadi pimpinan di tingkat paling bawah ya, dalam hal ini rukun tetangga ya, rukun RT ya, RT dan RW. Ada juga RW yang Genjet juga di Jakarta Utara. Mungkin itu ya kurang lebihnya tentang persoalan yang terjadi beberapa hari lalu, dan ini juga viral ya. Oke, mungkin sampai sekarang juga masih terus menjadi pembahasan dan pembinaan terkait dengan persoalan ini. Kurang lebih itu.